Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa di mata kuliah komunikasi dan pengembangan diri. Hari ini kita akan mendengarkan apa yang saya coba share tentang kecerdasan emosi dan empati. Dua kata yang kita fokuskan, yaitu emosi dan empati. Barangkali kalian sudah pasti sering dan mungkin juga mengungkapkan dari sisi emosi maupun empati, ya. Tapi nuansa lain hari ini yaitu dengan adanya kecerdasan. Jadi emosi pun juga harus cerdas. Empati juga harus cerdas. Nah, seperti apa itu? Jadi ada yang namanya emotional intelligence oleh Daniel Goleman dan Boyatzis. Dan selain itu juga empati, ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ada 5 unsur yang membangun emotional intelligence, yaitu social skills, ya, motivation, kemudian empati sendiri, dan kemudian self-regulation, self-awareness. Nah, dari kelima ini, ya, yang mana atau seperti apa statusnya pada diri kalian masing-masing individu? Apakah memiliki keterampilan terhadap interaksi sosial misalnya? Kemudian apakah individu atau kalian merupakan orang yang punya motivasi yang tinggi, atau justru sebaliknya? Bagaimana dengan empati kalian? Ya. Bagaimana dengan kewaspadaan kalian? Awareness, ya. Dan bagaimana kalian menata hal-hal yang terkait dengan aturan. Inilah yang akan membentuk, ya, karakter emosi kita menjadi individu yang tertata, terkontrol, ya, terkendalikan, atau justru sebaliknya belum cerdas barangkali. Coba tanyakan pada diri kalian masing-masing. Nah, konsep diri, ya, apa itu? Setiap orang bisa marah. Itu mudah. Marah saja. Menghardik, ya. Tapi marah itu sangat perlu kepada orang yang tepat. Kepada derajat yang tepat, waktu yang tepat, dengan tujuan yang tepat, dan cara yang tepat. Ini nggak mudah, ya, menurut Aristotle. Artinya apa? Lakukanlah marah kalau memang diperlukan, yang memang punya tujuan, punya manfaat. Jangan marah yang tidak ada manfaatnya. Ya, tentu marah itu akan menimbulkan marah lagi yang lain. Gitu. Ya. Why emotional intelligence? Pada kasus seperti kekerasan, keegoisan, ya, pembulian dasar utamanya, ya, biasanya karena dia tidak memiliki kecerdasan emosi, marah saja, meledak saja, ya. Jika kekerasan terjadi, keegoisan terjadi karena semua hanya dilihat dari hanya pemenuhan jiwa dahaganya, gitu. Oleh karena itu perlu kecerdasan, ya, apalagi kalian mahasiswa. Mahasiswa itu dianggap sebagai elemen yang berpendidikan. Karena berpendidikan, ya tentu tahu, ya, wawasannya luas, ya, bisa melihat dari multi angle dari setiap permasalahan, dan diharapkan emotional intelligence-nya baik, ya. 4 aspek emotional intelligence ini dengan ability model, ya,
pemahaman emosi, ya, kemudian pengertian, ya, mengerti terhadap emosi diri, memfasilitasi melalui emosi, kemudian manage emosi. Ya. 4 hal ini akan menjadi pembentuk karakter dari emotional intelligence. Ya, 4 aspek ini. Pertanyakan pada diri kalian masing-masing, bagaimana pemahamannya terhadap emosinya. Oh, saya pemarah, Pak. Oh, saya memang gampang marah. Atau justru kebalikan, saya gampang sedih, Pak. Saya nonton film India, saya mudah tersentuh. Bagaimana mengerti tentang emosi juga. Oh, emosi yang meledak akan membuat orang luka, tersinggung, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus bisa memanfaatkan emosi kita malah. Misalnya, oh saya orangnya sangat tidak bisa menerima kalau melihat orang punya nilai bagus, Pak. Jadi saya harus belajar keras lagi, Pak. Oh, itu bagus. Ya, gitu. Dan memanage, ya, mengatur ritme dari emosi itu. Ya, jadi ketika memang energi itu tinggi, ya banyak, ya, lakukan hal yang memang bisa dijadikan penyaluran emosi kita, misalnya untuk olahraga. Ya. Namun ketika bersama dengan orang-orang yang memang tidak perlu dimarahi, itu ia menghindari untuk marah, karena tentu akan menurunkan nilai kita di depan mereka. Kemudian emotional intelligence mixed model, ya, ini ada self awareness menuju kepada self management, menuju pada social awareness, dan social skills relationship management. Nah, ini jadi ini adalah model juga oleh Daniel Goleman dan Boyatzis, di mana kita harus melihat beberapa hal ini dalam tahapan-tahapan yang perlu kita lalui. Ya. Bagaimana kita melihat kewaspadaan terhadap diri, kemudian manajemen diri, kemudian baru keluar, ya, kewaspadaan terhadap lingkungan sosial, dan bagaimana kita membina hubungan. Nah, bagaimana kita mengembangkan emotional intelligence? Kita coba self-assessment diri kita. Merefleksikan diri kita. Kita selama ini menjadi orang yang meletup-letup, marah-marah, atau justru kebalikan, kita orang yang sangat sabar. Ya. Dan itu it's okay, dan mungkin sudah tercerdaskan, ya, dari beberapa pengalaman hidup barangkali. Bagaimana kita mengadap, ya, menyesuaikan diri. Bagaimana tingkat penyesuaian diri kita. Assertiveness, ya. Kemudian bagaimana kita melakukan konflik manajemen dan negosiasi. Kita cepat atau lambat pasti akan melakukan sebuah negosiasi dari hanya diskusi yang biasa, gitu ya. Kemudian tercipta konflik barangkali, dan kita harus siap dengan konflik seperti itu. Dan bagaimana dengan ketransparanan, ya, keterbukaannya. Ya, jadi ketika ada masalah, misalnya kita ngomong apa adanya, cerita apa adanya, ya. Bagaimana kita merefleksi terhadap permasalahan itu. Lain halnya kalau permasalahan kita tutupi, kita simpan, ya, misalnya, tidak akan terbentuk emosi diri kita. Justru ketika kita terbuka, akan menjadi hal yang membantu kita untuk membentuk karakter emosi yang cerdas. Impact untuk emotional intelligence ini beberapa hal, yaitu
informed decision, ya, yaitu sumber penentu, ya, sumber yang berharga untuk pengambilan keputusan kita. Tidak semakin banyak library yang kita akan bisa jadikan reference, kemudian bisa memprediksi, ya, luaran kehidupan, ya, dengan menggunakan emotional intelligence, kita akan dapat mengidentifikasi outcome yang kita dapatkan dalam kehidupan. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk membangun hubungan, ya, relationship, menjadi lebih efektif, menjadi lebih hangat, menjadi lebih interaktif, menjadi dua arah, menjadi saling menguntungkan. Ya. Ini adalah impact dari kecerdasan emosi. Nah, coba kalian mengidentifikasi emosi. Buat tabel seperti ini, emosi Anda, misalnya, tulis apa, ya, bentuk-bentuk emosi itu macam-macam, ya. Silakan diisi, dengan cirinya seperti apa kalian. Saya kasih contoh misalnya, saya punya teman, mungkin emosinya, kalau saya beri contoh, emosi marah, ya, cirinya dia selalu mencari tempat sampah untuk ditendang. Kenapa? Mungkin dia sendiri nggak tahu. Tidak lanjutnya adalah, pada akhirnya kita mengendalikan si teman kita tadi dengan cara mengingatkan, dengan cara bercanda. Ya. Ketika ada sesuatu hal yang mungkin akan bisa menimbulkan marahnya si teman saya tadi, kita langsung segera mengamankan itu tong sampah, ya, atau keranjang sampah dari tendangan si teman tadi. Sehingga lama-lama teman itu kemudian sungkan, ya, malu, ya. Akhirnya kemudian dia terkendalikan, ya, tidak lagi menyasar sesuatu yang bisa ditendangnya. Oke, untuk topik bahasan kecerdasan emosional, kecerdasan emosi, saya cukupkan. Saya harap kalian belajar lebih lanjut tentang hal ini. Tentu ini adalah bagian dari mata kuliah saya yang sejatinya adalah offline. Jadi pasti saya akan melanjutkan kemudian untuk offline. Tapi saya bukain materi ini, kuliah ini, agar kalian mendapatkan materinya, ya, meskipun sementara secara online. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.